Raka, siswa miskin yang sering diolok. Seragam lusuh, sepatu retak, tapi punya mimpi besar. Tanpa les, tanpa gadget mahal, dia belajar di bawah lampu warung. Dan di hari final Olimpiade Matematika, namanya dikumandangkan sebagai juara 1. Hujan deras mengguyur kota Karangmulia sejak pagi. Langit kelabu, jalan berlubang penuh, dan bau tanah basah tersebar di antara rumah-rumah kayu yang berjejol di pinggir rel kereta. Di ujung gang sempit bernama Gang Cendana, tempat tak tercantum. Di peta resmi kota, berdiri sebuah rumah panggung tua, berdinding triplek yang sudah keropos dimakan rayap, dengan atap seng yang berkarat. Di sanalah Raka tinggal bersama ibunya, Bu Endah, seorang penjahit yang bekerja dari rumah, menjahit baju murah untuk tetangga atau mengambil pesanan dari pasar. Pukul 5.30 pagi, sebelum ayam berkokok, Raka sudah duduk di sudut ruang tamu yang sempit. Di pangkuannya, sebuah buku matematika tebal, sampulnya sobek, tulisan judulnya hampir tak terbaca, Olimpiade Matematika, Strategi dan Solusi. Buku itu ditemukannya 2 minggu lalu di tong sampah dekat toko buku bekas di pusat kota. Sampulnya kotor, beberapa halamannya basah, tapi Raka menyelamatkannya seperti harta karun. Ia mengeringkannya perlahan di atas kompor, lalu menempelkannya. Di bagian yang robek, lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, nyaris mati. Raka menyalakan lilin, lalu menulis di buku tulis bekas yang ia potong menjadi 2 agar bisa digunakan lebih lama. Tangannya bergerak cepat, mencatat langkah-langkah pemecahan soal kombinatorik. Angka-angka mengalir di pemikiran seperti alunan musik yang hanya ia dengar. Ia tidak perlu menghafal, ia memahami. Setiap rumus, setiap teorema, ia urai seperti sedang mengungkap mesin jam, melihat bagaimana setiap roda kecil saling terhubung. Raka, sarapannya belum, suara ibu terdengar dari dapur kecil, yang hanya berjarak 3 langkah dari tempat ia duduk. Belum, Bu. Sebentar lagi, jawabnya pelan, tanpa mengalihkan pandangan dari buku. Bu Endah menghela napas. Ia tahu anaknya begitu, diam, tekun, dan punya dunianya sendiri. Ayah menggedekan nasi putih hangat dan ikan asin goreng di piring retak. Makan dulu. Nanti terlambat. Raka akhirnya menutup buku itu, menyimpannya di dalam tas kulit tua yang sudah diambil kembali di sisi kanan. Tas itu warisan dari ayahnya, yang meninggal 3 tahun lalu karena sakit paru-paru akibat bekerja di proyek konstruksi tanpa alat pelindung. Sebelum pergi, ayahnya sempat berbisik, "Jangan jadi seperti aku, nak. Pendidikan itu jalan satu-satunya keluar dari sini." Raka mengenakan seragam sekolah yang terlalu besar untuk tubuhnya, diberikan oleh kakak kelas yang sudah lulus. Ia menyematkan lencana dengan hati-hati, lalu mengikat sepatu kulitnya yang solnya sudah dijahit dengan benang tebal 3 kali. Dia tahu orang akan memicunya. Tapi dia tidak peduli. Yang penting, ia bisa masuk kelas, duduk di bangku paling belakang, dan mendengarkan pelajaran. Perjalanan ke sekolah memakan waktu 45 menit, berjalan kaki sejauh 2 kilometer, melewati pasar tradisional, rel kereta, dan jembatan kayu yang goyah. Sepanjang jalan, beberapa orang mengenalnya. "Itu anak Bu Endah ya? Yang rajin banget belajar." Tapi tak semua pandangan bersahabat. Saat ia tiba di gerbang SMA Negeri 8, terdengar suara tawa keras menyambutnya. "Wah, siapa yang datang?" "Si Raka retak," seru Aldo, ketua OSIS sekaligus anak pengusaha properti terkemuka di kota. Ia berdiri di depan gerbang dengan seragam rapi, sepatu baru mengilap, dan tas kulit mahal. Di sebelahnya, 3 temannya, Dito, Nanda, dan Rian, tertawa. Menjawab bahak, sepatunya kayak mau lepas, "Deh," tambah Dito, sambil merekam Raka dari ponselnya. Raka tidak menoleh. Ia hanya mempercepat langkah, masuk ke dalam sekolah. Tapi Aldo menahannya. "Hei, gelandangan, kamu bayar SPP bulan ini belum? Jangan-jangan nanti sekolah kita tutup karena kamu nggak bayar." Beberapa murid tertawa. Raka menunduk, tangannya menggenggam tasnya erat-erat. Tapi di dalam hati, dia tak merasa malu. Ia merasa marah. Tapi kemarahan itu ia simpan, seperti ia menyimpan semua soal matematika yang belum terpecahkan. Untuk nanti, pada waktunya tiba di kelas, Raka duduk di bangku paling belakang. Guru matematika, Bu Sari, memulai pelajaran tentang deret aritmetika. Ia menulis soal di papan, jumlah 20 suku pertama dari deret 3, 7, 11, 15, adalah? Murid-murid sibuk menghitung. Aldo mengirim pesan ke temannya, "Gampang banget. Aku udah ngerti." Tapi saat Bu Sari meminta jawaban, hanya sedikit yang mengangkat tangan. Lalu, dari belakang,
Terdengar suara pelan, jawabannya 820, Bu. Semua menoleh. Raka masih menunduk, tapi tangannya terangkat. Busari terkejut. Ia memeriksa perhitungan Raka di buku tulisnya. Langkah demi langkah tertulis rapi, rumus digunakan dengan tepat, dan hasilnya benar. Bagus, Raka. Kamu bisa jelaskan ke teman-teman? Raka berdiri, berjalan ke depan. Suaranya pelan, tapi jelas. Ia menjelaskan rumusan jumlah deret aritmetika dengan percaya diri, bahkan menambahkan cara cepat menggunakan rata-rata suku pertama dan terakhir. Kelas hening. Aldo mengamatinya dengan mata berbinar. Dasar hafalan, bisiknya. Pasti dia. Pakai di buku bikas. Tapi Busari tersenyum. Terima kasih, Raka. Penjelasanmu sangat baik. Kamu punya bakat yang luar biasa. Raka kembali ke bangkunya, pipinya memerah. Bukan karena malu, tapi karena untuk pertama kalinya, dia merasa dilihat. Bukan sebagai anak miskin, tapi sebagai seseorang yang tahu, saat istirahat, ia pergi ke perpustakaan. Di sana, ia membuka buku Olimpiade yang ia simpan di dalam kaos kaki agar tak basah saat hujan. Ia membaca soal nomor 15, buktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat positif n, jumlah kuadrat dari n bilangan ganjil pertama adalah n, 2n1, 2n1, 3. Matanya berbinar. Ia mulai menulis di kertas bekas dari bungkus mie instan. Langkah demi langkah, induksi, ini indah, gumamnya. Semua terhubung. Semua punya aturan. Tidak seperti dunia di mana orang bisa seenaknya memenuhimu hanya karena kamu tidak punya apa-apa. Tiba-tiba, pintu perpustakaan terbuka. Aldo, lagi baca buku sampah, Raka? Kapan kamu beli yang baru? Atau kamu ngumpulin sampah buat dijual? Raka tidak menoleh. Ia terus menulis. Tapi di sudut matanya, ada kilatan. Bukan kebencian. Tapi tekad suatu hari, pikirnya, aku akan membuktikan sesuatu. Bukan hanya pada kalian. Tapi di dunia, bahwa kecerdasan bukan milik yang kaya. Bahwa harga diri tidak diukur dari sepatu atau tas. Tapi keberanian untuk tetap berdiri, meski dunia terus menerpamu, dan angka-angka di bukunya, di kami siap membantumu. Hujan turun lagi. Kali ini lebih deras. Langit karang mulia seperti ditumpahi tinta hitam, dan angin menerbangkan daun-daun kering dari atap rumah yang rapuh. Raka berlari menyusuri trotoar sempit, tasnya dilindungi dengan plastik bekas beras. Ia baru pulang dari perpustakaan daerah, tempat ia menghabiskan waktu 2 jam membaca buku statistika tingkat lanjut. Saat melewati toko buku bekas, baca lagi, matanya tertarik pada tumpukan kardus di depan toko yang mulai terendam air. Di antara kardus basah, ada sebuah bundel buku yang nyaris terbawa arus got. Raka menghentikan langkahnya. Ia melihat sampulnya, kuning. Pudar, judulnya nyaris tak terbaca, International Mathematical Olympiad, Problem Solutions, 1998-2005. Jantungnya berdebar, tanpa pikir panjang, ia berlari menyeberang, menyelamatkan bundel itu dari genangan air yang mulai mengalir deras. Air hujan membasahi bajunya, tapi ia tak peduli. Ia memeluk buku itu erat-erat, seolah menyelamatkan nyawa. Wah, kamu gila, ya? Basah kuyup demi buku bekas, teriak penjaga toko dari dalam. Tertawa, Raka hanya mengangguk. Ini penting. Di rumah, ia segera membuka bundel basah itu. 5 jilid tebal, penuh soal-soal matematika tingkat dunia. Beberapa halaman rusak, tapi masih bisa dibaca. Yang paling mengejutkan, di halaman depan, ada catatan tangan dengan tinta biru yang sudah memudar. Untuk setiap soal, ada jalan. Dan jalan itu selalu dimulai dari kejujuran terhadap logika. Jangan takut salah. Takutlah jika kamu berhenti mencoba. Profesor Bima S. 2006, Raka membaca kalimat itu berulang kali. Profesor Bima S. Ia pernah mendengar nama itu dari ayahnya. Dosen brilian, jujur, tapi dipecat karena berani membongkar kecurangan di proyek pemerintah, katanya suatu malam. Raka merasa ada benang tak terlihat yang menghubungkan dirinya dengan orang itu. Ia mengeringkan setiap halaman dengan hati-hati. Menggunakan pengering rambut tua milik ibunya yang hanya berfungsi di satu kecepatan. Malam itu, setelah ibunya tertidur, Raka membuka jilid pertama. Soal pertama, buktikan bahwa tidak ada bilangan bulat positif X, Y, Z yang memenuhi X. Y superscript 3 equals Z superscript 3. Teorema Fermat-Haraker. Ia tahu ini, bukti lengkapnya memakan ratusan halaman dan butuh teori kurva eliptik. Tapi soal ini diberikan dalam versi sederhana untuk Olimpiade. Raka mencoba pendekatan dengan modulo 9.
Dalam 20 menit, ia menemukan bahwa kubik dari bilangan bulat hanya bisa bersisa 0, 1, atau 1 modulo 9. Jadi jumlah 2 kubik maksimal bersisa 2 atau 2, sementara kubik ketiga butuh sisa 0, 1, atau 1. Tidak mungkin sama kecuali salah satu 0, ia menulis buktinya. Di kertas bekas, dari balik tugas sekolah yang sudah dikoreksi. Tulisannya rapi, logikanya tajam. Ia menambahkan diagram kecil, panah-panah yang menghubungkan ide. Saat selesai, ia menatap hasilnya. Bukan rasa puas, tapi semacam kedamaian. Di dunia angka, ia merasa setara. Di sini, tidak ada yang bisa mengejeknya karena sepatu retaknya. Di sini, yang berbicara hanyalah kebenaran. Keesokan harinya, di kelas matematika, Bu Sari memberi soal bonus. Tentukan semua pasangan bilangan bulat, X, Y, yang memenuhi X. Y superscript 2 equals 2xy plus 1. Murid-murid menggaruk kepala. Aldo mencoba memfaktorkan, tapi gagal. Dito menyerah setelah 3 menit. Tapi Raka langsung menyadari sesuatu. Soal itu bisa ditulis ulang menjadi XY1. Artinya, XY1. Maka solusinya tak hingga banyaknya. Semua pasangan di mana selisih X dan Y adalah 1 atau 1. Ia mengangkat tangan. Raka, tanya. Bu Sari, semua pasangan bilangan bulat di mana selisih X dan Y adalah 1 atau 1, Bu. Kelas terdiam, bisa kamu jelaskan? Raka maju, menulis langkah-langkahnya di papan. Sederhana, elegan, tanpa embel-embel. Bu Sari terpana. Ini sangat brilian. Kamu melihat struktur tersembunyi dari soal. Ini cara berpikir tingkat tinggi. Aldo mendengas. Kayak mau pamer. Itu soal gampang, cuma dia yang sok rumit. Tapi Bu Sari tidak peduli. Ia melihat sesuatu yang lebih dalam. Setelah kelas, ia memanggil Raka. Raka, buku apa yang kamu baca? Soal tadi bukan materi sekolah. Kamu tidak mungkin tahu teknik itu. Kalau tidak pernah belajar lebih jauh. Raka ragu sejenak, lalu mengeluarkan buku Olimpiade dari tasnya. Sampulnya masih basah, terlihat jelas bekas air hujan. Bu Sari membukanya. Matanya melebar. Ini buku IMO. Ini level internasional. Kamu baca ini sendiri? Raka mengangguk. Saya temukan di toko buku bekas, Bu. Bu Sari menatapnya lama. Kamu punya bakat yang sangat langka, Raka. Aku pernah mengajar puluhan siswa, tapi jarang yang bisa melihat pola seperti kamu. Kamu harus ikut seleksi Olimpiade Matematika tingkat kota. Raka terdiam. Tapi, saya tidak punya uang untuk les. Tidak punya buku bagus. Dan, saya tahu mereka tidak akan memulai saya. Tidak masalah, kata Bu Sari tegas. Seleksi itu terbuka untuk semua. Kamu daftar, kamu ikut. Aku akan bantu kamu. Aku punya beberapa soal latihan. Raka menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada orang yang benar-benar percaya padanya, bukan karena uang, bukan karena latar belakang, tapi karena apa yang ia bisa. Beberapa hari kemudian, poster seleksi Olimpiade dipasang di papan pengumuman sekolah, pendaftaran. Wakil sekolah untuk Olimpiade Matematika tingkat kota, 10 Februari. Aldo langsung mendaftar. Ia datang dengan dokumen prestasi, juara kelas, peserta lomba matematika regional, dan rekomendasi dari guru les privatnya yang terkenal. Ia bahkan mengadakan mini seminar untuk teman-teman sekelas, strategi menang. Olimpiade dalam 30 hari, Raka mendaftar diam-diam. Ia menulis namanya di daftar peserta, di baris paling bawah. Tidak ada yang memperhatikan. Sampai Dito melihatnya, Raka daftar juga? Serius? Kamu kira kamu bisa saingan sama Aldo? Kamu bahkan gak punya kalkulator. Tawa pecah. Raka tidak menanggapi. Ia hanya menyimpan formulir pendaftaran di dalam buku Olimpiade, di samping catatan Profesor Bima. Malam itu, ia belajar lebih lama dari biasanya. Ia mengerjakan soal-soal dari buku IMO. Mencoba memahami pola yang sering muncul, induksi, invariance, prinsip pigeonhole. Ia membuat catatan kecil, jika soal terlihat mustahil, cari simetri. Jika tidak ada simetri, cari yang tidak berubah. Ia juga mulai menulis solusi dalam bahasa Indonesia, seolah sedang mengajar dirinya sendiri. Ia tahu suatu hari nanti, jika ia berhasil, ia ingin mengajarkan ini pada anak-anak seperti dirinya, yang punya otak, tapi tidak punya kesempatan. Hari seleksi tiba. Aula sekolah dipenuhi 30 peserta. Aldo datang dengan tas kulit, botol minum mahal, dan alat tulis lengkap. Raka datang dengan pensil tumpul, penghapus kecil, dan kertas folio bekas yang dilipat 2, soal dibagikan.
10 soal, waktu 120 menit. Soal pertama, aljabar dasar. Soal ketiga, geometri segitiga. Sol Kinam, Teori Bilangan, Tentukan Sisa 7 Carat 2023 Debajai 5. Raka Tersenyum Kessel. Ini soal pola, 72 mod 5, 74, 73, 71, lalu berulang tiap 4. 2023 dibagi 4 sisa 3, jadi sisa pembagian adalah 3. Selesai dalam 90 detik, soal. Ke-9 membuat banyak peserta menggaruk kepala, ada berapa banyak bilangan 4 digit yang jumlah angkanya habis dibagi 3. Raka menghitung dengan kombinatorik dan modular aritmetik. Ia tahu bahwa jumlah angka habis dibagi 3 jika dan hanya jika bilangan itu sendiri habis dibagi 3. Ada 9.000 bilangan 4 digit, dari 1.000 sampai 9.999. Sepertiga dari mereka habis dibagi 3, jadi jawabannya 3.000, tapi ia tidak langsung menulis. Ia memeriksa ulang. Apakah benar semua bilangan dengan jumlah angka habis dibagi 3 pasti habis dibagi 3? Ya, karena sifat keterbagian. Ia menulis jawaban dengan keyakinan. Soal terakhir, buktikan bahwa dalam setiap kelompok 6 orang, selalu ada 3 orang yang saling mengenal atau 3 orang yang saling tidak mengenal. Teori Ramsey. Raka menarik napas. Ini soal logika murni. AE. Menggambarkan graf sederhana, 6 titik, garis merah untuk mengenal, biru untuk tidak mengenal. Dengan prinsip pigeonhole, dari satu orang, minimal 3 koneksi berwarna sama. Lalu ia lanjutkan dengan analisis kasus. Dalam 15 menit, ia selesai. Ia menyerahkan lembar jawaban 15 menit sebelum waktu habis. Aldo masih berkeringat. Ia baru menyelesaikan. Soal ke-8, 2 hari kemudian, hasil seleksi diumumkan. Busari berdiri di depan kelas, memegang amplop coklat. Wajahnya serius. Saya ingin mengumumkan hasil seleksi Olimpiade. Dari 30 peserta, peringkat pertama adalah. Semua mata tertuju pada Aldo. Ia tersenyum, siap menerima tepuk tangan. Raka Pratama. Hening, Aldo membeku. Apa? Busari membaca lagi. Raka Pratama, dengan skor 92 dari 100. Aldo Wijaya, peringkat kelima, skor 74. Kegaduhan meledak, mustahil. Dia pasti nyontek, teriak Aldo. Tidak ada bukti kecurangan, kata Busari tegas. Lembar jawabannya menunjukkan pemahaman mendalam, bahkan di soal yang tidak diajarkan di sekolah. Ini bukan hafalan. Ini kejeniusan. Aldo menatap Raka. Matanya penuh amarah. Kamu cuma anak miskin. Kamu gak pantas mewakili sekolah. Raka hanya menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk. Ia berkata pelan, tapi kakak karazagar semua mendengar, saya mungkin miskin. Tapi saya tidak buta. Dan saya tidak bisu. Saya bisa bicara. Dan yang saya bicarakan adalah kebenaran. Aula sunyi, di pojok kelas, Busari tersenyum. Ai tahu, ini bukan akhir. Ini baru awal, dari seorang anak dari gang sempit, dengan sepatu retak dan buku dari tong sampah, sebuah badai kebenaran mulai bergerak, dan angka-angka, sekali lagi, bersaksi. Kota Karangjati, 2 jam perjalanan dari Karangmulia, berdiri megah dengan gedung-gedung beton, trotoar lebar, dan lampu jalan yang menyala sepanjang malam. Di sana, Pusat Pendidikan dan Pengembangan Talenta, P2T, mengadakan seleksi Olimpiade Matematika tingkat provinsi, tahap kedua setelah seleksi sekolah. Hanya 50 peserta terbaik dari seluruh kabupaten yang lolos. Di antara mereka, satu sosok terlihat janggal, Raka, dengan sepatu retak, tas kulit tua, dan seragam yang terlalu besar. Ia datang sendirian. Tidak ada orang tua yang mengantar. Tidak ada guru pendamping. Hanya Busari yang sempat mengantarnya ke terminal, memberikan bekal nasi bungkus dan secari kertas berisi doa. Tuhan, tolong lindungi Raka. Buka jalan untuknya. Bayarkan dunia melihat apa yang kau berikan padanya. Saat Raka tiba di gedung P2T yang berpendingin udara, semua mata memperhatikan. Peserta lain datang bersama rombongan sekolah, dibimbing pelatih, membawa laptop, tablet, dan buku pelatihan impor. Beberapa bahkan mengenakan jaket tim Olimpiade dari sekolah elit. Raka hanya membawa tas kulit, pensil, penghapus, dan buku Olimpiade basah yang ia bungkus plastik. Wah, siapa itu? Kayak pengemis nyasar, bisik seorang peserta dari SMA Taruna Bangsa. Mungkin anak jalanan yang nyusup, sahut temannya sambil tertawa. Raka tidak menanggapi. Ia duduk di bangku paling belakang oleh utama, menunggu penggerahan. Ia memperhatikan sekelilingnya. Papan tulis digital,
proyektor canggih, dan pengawas berjas rapi. Dunia ini sangat berbeda dari kelasnya yang bocor dan perpustakaan yang sepi. Namun, begitu soal yang beredar, dunia itu lenyap. Hanya ada raka dan angka-angka. Soal seleksi provinsi jauh lebih sulit. Terdiri dari 2 sesi. Sesi 1, 4 soal, 4 jam. Sesi 2, 3 soal, 3 jam. Semua berbentuk uraian penuh dengan bukti matematis. Tidak ada pilihan ganda. Hanya logika, ketelitian, dan kedalaman berpikir. Soal pertama, diberikan segitiga ABC dengan AB AC. Titik D terletak pada sisi BC sehingga BD 2 DC. Jika angle BAD equals 30 degrees, menentukan besar angle BAC. Raka langsung menggambar sketsa. Ia tahu ini soal geometri sintetik. Ia mencoba pendekatan trigonometri, lalu menyadari bahwa dengan membagi sudut dan menggunakan aturan sinus, ia dapat menemukan hubungan antara panjang sisi dan sudut. Dalam 45 menit, ia menulis bukti lengkap dengan diagram kecil dan penjelasan langkah demi langkah. Soal kedua, buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n, bilangan 2n, 3n, 6n tidak pernah merupakan kuadrat sempurna. Raka tersenyum tipis. Ini soal favoritnya, teori bilangan dengan aritmatika modular. Ia mencoba modulo 3 jika n ganjil, 2n 2, 3n 0, 6n 0 jumlah 2 mod 3, kuadrat sempurna tidak pernah 2 mod 3, jika n genap, coba modulo 4, 2n 0, 3n 1, 6n 0 jumlah 1 mod 4, masih mungkin, tapi coba. Modulo 7, hitung pola 2 to the power of n, 3 to the power of n, 6 to the power of n mod 7. Setelah analisis, ia menemukan bahwa jumlahnya tidak pernah kuadrat mod 7. Ia menulis semua dengan rapi, termasuk tabel kecil pola perpangkatan. Pengawas yang lewat di berhenti sejenak. Ia melihat lembar jawaban Raka, tidak hanya benar, tapi elegan. Struktur logikanya jelas, notasi tepat, dan argumentasinya tidak berlebihan. Ia mencatat nama peserta, Raka Pratama, SMA Negeri 8 Karangmulya. Di sesi istirahat, peserta berkumpul di kantin. Aldo, yang lolos melalui jalur rekomendasi khusus, karena ayahnya mengadakan acara pendidikan, duduk di meja terbaik, dikelilingi teman-teman dari sekolah elit. Gila, tadi soalnya kayak ujian doktor, keluh Dito, teman Aldo yang ikut mewakili. Sekolah yang sama. Aku cuma bisa soal 1 dan setengah soal 3. Aldo mengangguk, meski wajahnya pucat. Dia tahu dia gagal dalam soal teori bilangan. Tapi ia mencoba melihat percaya diri. Tidak masalah. Yang penting kita lolos. Lagian, siapa juga yang peduli sama nilainya? Ini soal reputasi. Tiba-tiba, matanya menangkap Raka. Ia duduk sendirian di pojok, makan bekal nasi bungkus dari rumah, membaca buku bekas sambil mencatat sesuatu di kertas kecil, dasar gelandangan. Gememaldo. Masih aja bawa bekal. Kayak gak punya duit beli makanan layak. Tapi seorang peserta dari Bandung, seorang perempuan bernama Lintang, anak dari dosen matematika ITB, melihat ke arah Raka yang tertarik. Kamu kenal dia? Tanya dia. Kino? Ayah. Anak miskin dari sekolah pinggiran. Sok pinter, tapi cuma hafal rumusnya. Lintang menggeleng. Aku melihat lembar penjelasan tadi. Dia nggak hanya hafal. Dia mengerti. Bahkan lebih dari kebanyakan kita. Kamu lihat cara dia menulis bukti di soal geometri? Itu level Olimpiade Internasional. Aldo tertawa sinis. Yaelah. Mungkin dia contek. Atau pura-pura. Kalau dia contek, dia harus contek dari mana? Di sini nggak ada yang bisa soal itu, balas. Lintang tajam. Kadang, kejeniusan bukan lahir dari uang. Tapi dari kebutuhan. Aldo diam. Tapi di dalam hatinya, benih kecemasan mulai tumbuh. Sesi kedua dimulai. Soal ketujuh, soal terakhir, langsung membuat banyak peserta menyerah. Misalkan f, n adalah fungsi yang memenuhi f, n, n, 6n untuk setiap bilangan asli n. Tentukan semua fungsi f yang mungkin. Ini soal fungsi rekursif tingkat tinggi. Banyak peserta mencoba nilai kecil, n1, n2, tetapi tidak menemukan pola. Beberapa menyerah. Beberapa menulis asal. Raka menarik napas. Saya tahu ini soal tipe persamaan fungsional. Ia mulai dengan mengasumsi f, n, ani b, tapi tidak cocok. Lalu ia mencoba pendekatan rekursif, misal f, 1, a, maka f, a, a6. F, a, 6, a. Karena f, a, harus bilangan asli, maka a6. Ia mencoba a2f, 1, 2, maka f, 2, 4. Lalu ke n2,
F, Kef, 2, Kef, 2, F, 4. Plus 4 is equal to 12F, 4 equals 8. Untuk N4, F, 4, F, 4, F, 8, 8 24 F, 8, 16. Pola, F, 1 equals 2, F, 2 equals 4, F, 4 equals 8, F, 8 equals 16. Kelipatan 2, ia mencoba uji F, N, 2N. Maka F, N, F, 2N, 4N. Jadi 4N ni 2N 6N. Cocok, tapi apakah ini satu-satunya solusi? Ia melanjutkan dengan induksi. Misal untuk semua N, K, F, N, 2N. Lalu untuk NK, ia menggunakan hubungan F, K, 6K, F, K. Jika F, K, 2K, maka akan terjadi kontradiksi dengan nilai sebelumnya. Setelah analisis mendalam, ia menyimpulkan, F, N, 2N adalah satu-satunya solusi. Ia menulis bukti lengkap, dengan tabel kecil dan diagram alur fungsi. Saat waktu habis, Raka adalah salah satu dari 3 peserta yang menyelesaikan semua soal. 2 hari kemudian, hasil diumumkan di situs resmi P2T. Raka membuka ponsel murahnya di warung internet pinggir jalan. Sinyal lemah, tapi cukup untuk membuka halaman pengumuman. Daftar 10 besar, Raka Pratama, SMA Negeri 8 Karangmulia, nilai 6870 Lintang Putri, SMA Taruna Bangsa Bandung, nilai 65 Farhan, SMP SMA Unggulan Aceh, nilai 63 Aldo Wijaya, SMA Bina Bangsa, nilai 52. Raka menatap layar. Nama pertama. Skor tertinggi. Dia menang, namun yang lebih mengejutkan, ia lolos ke pelatnas, pelatihan nasional. Sebagai salah satu dari 15 peserta terbaik se-Indonesia, ia menutup muka dengan tangan. Bukan karena senang, tapi karena lega. Karena terbukti. Karena ayahnya bisa tersenyum di alam sana di sekolah, berita menyebar dengan cepat. Raka lolos pelatnas? Serius? Tanya seorang guru tidak percaya. Dia peringkat 1 se-provinsi, kata Bu Sari, bangga. Dia mengalahkan anak-anak dari sekolah elit. Tanpa les, tanpa uang, tanpa fasilitas. Hanya dengan otak dan tekad. Aldo mendengar kabar itu di kantin. Wajahnya memerah. Ayah menendang bangku. Itu tidak mungkin. Dia pasti curang. Atau nilai di korting. Ayahku harus protes. Tapi ayahnya, saat dihubungi, hanya berkata, biarkan saja. Anak itu mungkin memang pintar. Tapi pintar bukan segalanya. Aldo marah. Tapi dia miskin, Pak. Dia nggak pantas mendapat kesempatan yang sama kayak kita. Ayahnya menatap lekat-lekat. Kadang, anakku, orang miskin justru lebih kuat. Karena mereka tidak punya pilihan selain bangkit. Aldo diam. Tapi di dalam hatinya, dendam tumbuh. Ia bersumpah, di pelatnas nanti, ia akan menghancurkan reputasi Raka. Ia akan membuktikan bahwa uang, koneksi, dan nama besar tetap lebih bertenaga dari kemampuan. Malam itu, di rumahnya yang sempit, Raka duduk di depan ibunya. Ia menyerahkan surat resmi dari panitia. Selamat, Anda lolos sebagai peserta pelatihan nasional Olimpiade Matematika. Bu Endah membaca perlahan, matanya berkaca-kaca. Anakku, kamu benar-benar hebat. Raka memeluknya. Ini bukan hanya buat aku, Bu. Ini buat ayah. Buat kamu. Buat semua orang yang pernah bilang aku nggak bisa apa-apa. Ia menatap buku Olimpiade di meja. Di halaman depan, masih terlihat tulisan tangan Profesor Bima, jangan takut salah. Takutlah, jika kamu berhenti mencoba. Raka berbisik, seolah berbicara pada arwah ayahnya. Aku belum berhenti, ayah. Aku baru mulai. Di luar, hujan turun lagi. Tapi kali ini, Raka tidak berlari menyelamatkan buku dari tabungan. Kali ini, ayah tahu, ayah. Sendiri adalah buku yang sedang ditulis oleh takdir. Dan halaman berikutnya, akan berjudul, Pelatnas. Pesawat pertama kali dalam hidup Raka lepas landas dari Bandara Karangjati menuju Jakarta. Ia duduk di kursi paling belakang, memeluk tas kulitnya erat-erat, jantung berdebar seperti detak jantung di dinding yang terlalu keras. Di luar jendela, awan putih mengambang seperti kapas raksasa. Saya tidak pernah membayangkan bisa naik pesawat. Apalagi ia tidak pernah keluar dari provinsinya sebelumnya, Jakarta, kota yang selalu ia lihat di televisi, dengan gedung pencakar langit, lampu neon, dan kemacetan yang tak pernah berhenti, kini nyata di depan matanya. Ia keluar dari bandara dengan pemandangan terbelalak. Mobil-mobil mewah, orang-orang berpakaian rapi,
dan papan iklan digital yang berkedip-kedip membuat serasa seperti alien yang tersesat. Dia tidak sendiri. Bu Sari telah mengatur agar Raka menginap di rumah sepupunya, Bu Mira, yang tinggal di bilangan Cipinang, sebuah kompleks perumahan sederhana di pinggir Jakarta Timur. Bu Mira adalah guru SD, suami angkot. Mereka tidak kaya, tapi hidupnya jauh lebih stabil dari keluarga Raka. Kamu harus hati-hati di sini, nak, pesan Bu Mira saat Raka tiba. Orang Jakarta cepat bicara, cepat marah, tapi juga cepat lupa. Jangan mudah percaya, tapi jangan takut. Juga, Raka mengangguk. Ia hanya ingin fokus pada satu hal, Pelatnas. Hari pertama Pelatnas diadakan di Pusat Pendidikan Nasional, PPN, di Depok. Gedungnya megah, dengan ruang kelas ber-AC, papan tulis interaktif, dan perpustakaan lengkap dengan buku matematika impor. Raka masuk dengan sepatu retak dan seragam yang sudah dicuci berkali-kali. Ia langsung menjadi tontonan. Loh, ini beneran peserta? Bisik seorang siswa dari Jakarta. Kayaknya lebih cocok jadi office boy. Beberapa orang tertawa. Tapi, Raka tidak menoleh. Ia duduk di barisan paling depan, tepat di bawah kipas angin yang berputar-putar. Ia membuka buku catatannya, yang penuh dengan inti rumus dan diagram dari buku bekas, dan mulai menulis ulang definisi dari prinsip ekstreme. Pelatih pertama yang masuk adalah seorang pria paruh baya dengan kacamata bulat dan rambut putih tipis. Namanya Pak Darmo, mantan pelatih tim Olimpiade Indonesia selama 20 tahun, dikenal sebagai Raja Logika, karena kemampuannya mengurai soal paling rumit sekalipun. Selamat datang, calon juara, katanya dengan suara berat. Di sini, tidak ada yang peduli siapa ayahmu, berapa uangmu, atau dari mana sekolahmu. Yang peduli hanyalah, apakah kamu bisa berpikir? Matanya menyapu seluruh ruangan. Saat Raka berhenti, dia berkedip, seolah melihat sesuatu yang familiar. Kita mulai dengan soal pembuka, lanjut Pak Darmo. Tanpa alat bantu. Hanya otak dan pena. Soal muncul di layar, diberikan 100 titik di bidang, tidak ada 3. Young Segares. Buktikan bahwa selalu ada 50 segmen yang saling tidak berpotongan yang menghubungkan 100 titik tersebut menjadi 50 pasang. Ruangan hening. Beberapa peserta langsung menggambar. Beberapa menggaruk kepala. Aldo, yang duduk di barisan tengah, tampak gelisah. Ia mencoba pendekatan graf, tapi gagal. Raka menutup mata sejenak. Ia membayangkan titik-titik itu seperti bintang di langit. Lalu ia teringat, prinsip minimalis. Jika ia menghubungkan semua titik secara acak, jumlah potongan bisa sangat besar. Tapi jika ia memilih pasangan dengan total jarak terpendek, maka tidak mungkin ada 2 segmen yang berpotongan. Karena jika berpotongan, bisa diganti dengan pasangan yang lebih pendek. Dengan pertidaksamaan segitiga, ia membuka mata, menulis. Jawaban dalam 20 menit, Pak Darmo mengumpulkan lembar jawaban, membaca satu persatu. Saat sampai menjadi milik Raka, ia berhenti. Mata menyempit. Ia membaca ulang. Lalu tersenyum tipis. Siapa yang menulis ini? Tanyanya. Raka mengangkat tangan. Pak Darmo merawat. Nama kamu? Raka Pratama, Pak. Pak Darmo diam sejenak. Lalu berkata pelan. Pratama? Ayahmu siapa? Raka Turkjat. Almarhum Bapak Dedi Pratama, Pak. Beliau insinyur sipil. Wajah Pak Darmo berubah. Ia seperti melihat hantu. Dedi Pratama, dari proyek jembatan Cimanintin? Raka mengangguk. Jantung berdebar. Iya, Pak. Tapi, Bapak kenal ayah saya? Pak. Darmo tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata, nanti kita bicara. Tapi jawabanmu benar. Bahkan lebih dari benar. Ini elegan. Seperti gaya ayahmu dulu. Seluruh kelas menoleh. Aldo mendengar percakapan itu. Matanya berbinar. Malam itu, setelah sesi pelatihan selesai, Pak Darmo memanggil Raka ke ruang kerjanya. Ruang itu penuh buku, foto tim Olimpiade masa lalu, dan papan tulis yang berisi inti rumus. Di dinding, tergantung sertifikat Olimpiade Internasional. Duduk. Raka, kata Pak Darmo lembut. Raka duduk, tangan menggenggam tasnya. Ayahmu, Dedi Pratama, adalah salah satu orang paling jujur yang pernah aku kenal. Ia bukan ahli matematika, tapi ia punya logika yang tajam. Ia pernah membongkar kecelakaan di proyek jembatan, dan karena itu, ia terjatuh. Raka menahan napas. Proyek Jembatan Cimanintin. Kontraktor utama, PT Prima Konstruksi. Direkturnya, Bapak Aldo Wijaya. Dunia Raka berputar, mereka menggelapkan dana, memalsukan laporan, dan menyalahkan subkontraktor kecil, termasuk ayahmu, sebagai kambing hitam.
Audit internal menunjukkan ayahmu bersih. Tapi media sudah menyebut korup. Kontrak dicabut. Usahanya bankrupt. Ayah jatuh sakit dan meninggal dalam keheningan. Air mata menggenang di mata Raka. Selama ini, dia hanya tahu ayahnya gagal. Dia tidak tahu ayahnya dikhianati. Kenapa? Kenapa tidak ada yang membela ayah? Bisiknya, karena uang dan kekuasaan menutup mulut semua orang, jawab Pak Darmo. Aku mencoba membantu, tapi aku dipecat dari konsultan jabatan proyek. Namamu, aku mendengarnya beberapa tahun yang lalu. Tapi aku tidak tahu kau putranya. Raka menatap lantai. Lalu perlahan, ia mengangkat kepala. Saya harus membuktikan kebenarannya, Pak. Pak Darmo mengangguk. Tapi tidak dengan kemarahan. Dengan kecerdasan. Dengan bukti. Dan kau punya senjata yang lebih tajam dari kemarahan, otakmu. Keesokan harinya, suasana pelatnas berubah. Aldo mulai menyadari bahwa Raka bukan hanya pesaing akademis, ia mungkin mengetahui sesuatu tentang ayahnya. Ia mulai memperhatikan Raka. Ia menyampaikan isu, katanya dia lolos karena belas kasihan. Mungkin panitia belas kasihan sama anak miskin. Beberapa peserta mulai meremehkan Raka. Tapi Lintang membela. Kalian lihat penjelasan kemarin? Itu bukan hasil belas kasihan. ITU, hasil otak yang luar biasa. Kita harus malu menonton dia, bukan sebaliknya. Tapi tekanan tetap ada. Raka merasa membayangkan, diejek, dan diasingkan. Di kantin, dia makan sendirian. Di kelas, ia merasa semua mata menilainya. Namun, di setiap sesi, ia terus unggul. Di sesi kombinatorik, ia memecahkan soal invarian dengan pendekatan baru yang membuat Pak Darmo bertepuk tangan. Di sesi aljabar, ia menemukan kesalahan kecil dalam soal yang disiapkan panitia, dan memberi solusi alternatif. Di simulasi Olimpiade Nasional, ia meraih skor tertinggi, 96-100, peserta lain tercengang. Aldo hampir pingsan. Saat melihat nilai, 68, ini tidak adil. Teriakannya pada teman. Dia pasti bisa bocoran. Atau Pak Darmo berpihak. Tapi tidak ada bukti. Hanya ada angka, dan angka tidak berbohong. Malam sebelum pelatnas berakhir, Pak Darmo mengajak Raka ke sebuah perpustakaan arsip pemerintah di Salemba. Di sana, ia menunjukkan dokumen lama, laporan audit proyek jembatan Cimanintin, 2013, bukti transfer dana ke rekening pribadi Direktur PT Prima Konstruksi surat pengaduan Dedi Pratama yang diabaikan catatan internal bahwa penyelidikan dihentikan. Atas permintaan investor utama, Pak Darmo menyerahkan salinan dokumen itu pada Raka. Simpan ini. Suatu hari, mungkin kamu butuh. Raka memegang kertas itu seperti harta karun. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk keadilan, saya tidak ingin menghancurkan mereka, Pak, katanya pelan. Saya hanya ingin dunia mengetahui siapa ayah saya. Sebenarnya, Pak Darmo menampar bahunya. Dan kamu akan melakukannya. Dengan cara yang lebih mulia dari mereka, dengan kebenaran. Pelatnas berakhir. Hasil sementara diumumkan. Raka Pratama, peringkat 1 nasional, penyisihan, Aldo Wijaya. Peringkat 12 Raka lolos ke Olimpiade Matematika Nasional sebagai salah satu dari 6 wakil Indonesia. Saat ia kembali ke rumah Bumira, ia menulis di buku catatannya, di bawah tulisan Profesor Bima, "Ayah, aku tahu sekarang. Kamu bukan pecundang. Kamu pahlawan yang diam-diam. Dan aku akan melanjutkan perjuanganmu, bukan dengan amarah, tapi dengan angka. Karena di dunia ini, hanya kebenaran dan matematika yang tidak bisa dibeli." Di luar, Jakarta bermandikan cahaya malam. Tapi di dalam hati Raka, sebuah bintang baru mulai bersinar, terang, tajam, dan tak terbendung. Hujan deras mengguyur Jakarta saat Raka kembali ke Karangmulya. Ia turun dari bus malam dengan wajah lelah, tapi mata yang berbinar. Di dalam tasnya, selain buku Olimpiade dan catatan pelatnas, kini terselip satu bundel dokumen rahasia, salinan. Laporan audit proyek jembatan Cimanintin, yang ia simpan di dalam bungkus plastik tebal agar tidak basah. Ia tidak membicarakan isi dokumen itu pada siapapun, bahkan pada ibu. Dia tahu, ini bukan saatnya untuk marah. Inilah saatnya untuk persiapan. Pelatnas mungkin telah berakhir, tapi pertempuran sebenarnya belum dimulai. Olimpiade Matematika Nasional, OMN, akan diadakan dalam 3 minggu di Yogyakarta. 6 peserta terbaik dari seluruh Indonesia akan bertarung dalam 2 hari ujian, masing-masing berdurasi 4,5 jam, dengan 3 soal pemahaman tingkat sangat tinggi. Juara pertama akan mewakili Indonesia di Olimpiade Matematika Internasional, dan Raka bertekad
Dia akan menang di sekolah, suasana berubah. Dulu, Raka adalah anak miskin yang diam-diam belajar. Kini, ia adalah siswa yang lolos ke tingkat nasional. Beberapa guru memandangnya dengan bangga. Beberapa murid yang dulu mengejeknya, kini menyapanya dengan canggung. Bahkan kepala sekolah mengadakan upacara kecil untuk memberi semangat. Kami bangga padamu, Raka. Kamu membawa nama baik sekolah ini ke tingkat nasional, kata kepala sekolah sambil menyerahkan bingkisan simbolis, satu set alat tulis dan buku. Catatan baru, Raka menerima dengan hormat. Tapi di hatinya, ia tahu, ini bukan tentang sekolah. Ini tentang keadilan. Bu Sari, gurunya, memberikan misi khusus, kamu harus berlatih setiap hari. Aku akan membantu dengan soal-soal dari pelatnas. Tapi kamu juga butuh pelatih. Seseorang yang tahu betul bagaimana cara berpikir di level tertinggi. Siapa, Bu? Tanya Raka. Sebelum Bu Sari sempat menjawab, pintu ruang guru terbuka seorang pria parubaya masuk, mengenakan kemeja luluh dan payung yang terbuka. Rambutnya putih tipis, kacamatanya mencerminkan karena hujan. Tapi matanya tajam, seperti pedang yang masih tajam meski sudah tua. Saya yang akan melatihnya, katanya. Raka membelalak. Pak Darmo? Pak Darmo tersenyum tipis. Saya cuti dari PPN untuk sementara. Dan saya datang ke sini khusus untuk Anda, Raka. Karena saya tahu, kamu bukan hanya peserta. Kamu adalah misi. Sejak hari itu, setiap sore, Pak Darmo datang ke rumah Bu Endah. Tidak keberatan duduk di lantai, minum teh dari gelas retak, atau mendengar suara tetangga yang berisik. Ia datang bukan sebagai pelatih elit, tapi sebagai mentor yang percaya pada misi yang lebih besar. Latihannya tidak seperti yang lain. Tidak ada soal biasa. Tidak ada latihan cepat. Yang ada hanyalah ujian mental, hari ini, kamu tidak bol menulis satu pun jawaban, kata Pak Darmo di hari pertama pelatihan intensif. Kamu hanya bisa membaca soal, lalu menutup mata, dan membayangkan solusinya. Raka bingung. Tapi, Pak, di OMN, kamu akan diuji bukan hanya kemampuanmu, tapi juga ketahanan mentalmu. Kamu akan duduk selama 4,5 jam. Tubuhmu lelah. Otakmu stres. Tapi kamu harus tetap jernih. Jadi, hari ini, kamu belajar melihat solusi tanpa pena. Ia memberi soal, diberikan fungsi F, yang memenuhi F, MIN, KEF, MN, 2F, M, 2F, N, untuk semua bilangan bulat M, N. Jika F, 1, 1, menentukan F, 2024. Raka menatap soal itu. Ia tahu ini tipe persamaan fungsional linear. Biasanya, solusinya kuadratik, F, N, N. Tapi dia tidak boleh menulis. Ia harus membayangkan tiap langkah, substitusi N0, lalu M1, lalu induksi. Ia harus merasakan alur logikanya seperti aliran sungai. Setelah 30 menit, Pak Darmo bertanya. Apa penjelasannya? F, 2024, 20244.096.576. Jawab Raka, mata masih tertutup. Pak Darmo mengangguk. Benar. Tapi yang lebih penting, kamu merasakan matematikanya. Itu mungkin berbeda. Hari demi hari, pelatihan semakin keras. Hari 3, Raka harus menyelesaikan 3 soal tingkat internasional dalam 2 jam, tanpa makan. Tanpa istirahat. Hari 5, Pak Darmo sengaja memberi soal yang tampak salah, untuk menguji apakah Raka berani berkomentar soal. Hari 7, simulasi ujian nasional penuh, 6 soal, 9 jam, dengan pengawas sebenarnya, Bu Sari dan kepala sekolah, di tengah. Semua itu, Pak Darmo mulai membuka lebih banyak tentang masa lalu. Dedi, ayahmu, bukan hanya insinyur. Ia juga pencinta matematika. Ia pernah menemukan kesalahan dalam perhitungan struktur jembatan. Ia laporkan. Tapi bukan pujian yang ia dapat. Ia dipecat, difitnah, dan diasingkan. Raka mendengar dengan napas tertahan. Ayahmu berkata pada suatu hari, kalau aku punya anak, aku akan membuka dia matematika. Karena angka tidak bisa dibohongi. Angka akan selalu menunjukkan kebenaran. Air mata mengalir di pipi Raka. Dia baru tahu. Ayahnya tidak hanya ingin ia sukses, ia ingin ia adil. Sementara itu, di kota sebelah, Aldo juga sedang berlatih. Tapi caranya sangat berbeda. Ayahnya menyewa pelatih pribadi dari universitas ternama. Ia mengikuti les privat 4 jam sehari. Ia diberi akses ke soal-soal bocoran dari pelatnas sebelumnya. Ia bahkan diberi obat penenang agar tidak gelisah saat ujian. Kamu harus menang, Aldo, kata ayahnya dengan tegas. Jika tidak,
Orang akan mulai menanyakan masa lalu, termasuk soal proyek Cimanintin. Aldo terkejut. Apa? Proyek itu, apa hubungannya dengan Raka? Ayahnya menatap dingin. Ayahnya adalah subkontraktor yang kita salahkan. Jika Raka menang, dan mulai bicara, bisa jadi bencana. Aldo mengerti sekarang. Ini bukan lagi soal gengsi. Ini soal abadinya nama keluarga. Ia mulai membenci Raka bukan karena miskin, tapi karena membahayakan. Suatu malam, setelah latihan selesai, Pak Darmo menatap Raka dengan serius. Ada satu hal yang harus kamu pahami, Raka. Di OMN, kamu tidak hanya melawan peserta. Kamu melawan sistem. Sistem yang selalu memberi jalan pada yang punya uang, koneksi, dan nama besar. Tapi kamu punya senjata yang mereka tak punyai, kejujuran. Ia membuka tasnya, mengeluarkan satu buku tipis berwarna coklat. Ini milik ayahmu. Dulu, aku meminjamkannya padaku. Buku catatan pribadinya. Tentang proyek, tentang matematika, tentang mimpinya. Raka menerima buku itu dengan tangan gemetar. Sampulnya sudah usang, tapi di sampul dalam, tertulis tulisan tangan ayah, untuk dunia yang lebih adil. Untuk anakku, yang kelak akan membuktikan bahwa kebenaran selalu menang, meski butuh waktu. Raka memeluk buku itu erat-erat. Malam itu, dia tidak belajar. Ia hanya duduk di depan foto ayahnya, menangis pelan, tapi di tengah tangisnya, ia berbisik, saya akan membawa namamu naik, ayah. Saya akan membuat dunia mendengarnya. Bukan dengan teriakan, tapi dengan jawaban yang tak bisa dibantah. Dengan angka, dengan bukti, dengan kemenangan. Hari terakhir sebelum keberangkatan, Pak Darmo memberi Raka satu soal terakhir, tanpa jawaban, tanpa petunjuk. Diberikan segitiga ABC dengan lingkaran dalam menyentuh sisi BC, C, abdi D, E, F. Jika ED, B, CF konkuren, buktikan bahwa ABC adalah segitiga sama sisi. Raka membaca soal itu. Ia tahu ini sangat sulit. Tapi dia tidak takut, ia membuka buku catatan ayahnya. Di halaman terakhir, ada inti kecil, jika ada sesuatu yang terasa mustahil, cari simetri. Jika tidak ada simetri, ciptakan. Raka tersenyum, iya. Mulai menulis, dan di luar, langit mulai cerah, petir mungkin belum menyambar, tapi badai kebenaran sudah siap meledak. Raka datang sendirian. Tas kulitnya retak, sepatunya dijahit ulang, dan seragam sekolahnya yang lusuh tampak semakin kontras di tengah lautan seragam baru dan wajah-wajah percaya diri. Tapi kali ini, dia tidak merasa kecil, ia membawa 3 hal. Dalam hatinya, buku catatan ayah, yang kini ia simpan di dada, dekat jantung. Dokumen audit proyek Cimanintin, terlipat rapi di dalam buku Olimpiade, janji pada Pak Darmo, menang bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuka mata dunia. Upacara pembukaan diadakan di aula utama. Pejabat dari Kementerian Pendidikan hadir, termasuk Direktur Pembinaan Talenta yang memberi berbagai tentang generasi emas Indonesia. Di antara tamu terhormat, Raka melihat wajah yang membuat darahnya membeku, Bapak Aldo Wijaya. Ia duduk di barisan depan, mengenakan jas mahal, rambut rapi, tersenyum lebar saat menyapa pejabat. Di sebelahnya, Aldo duduk dengan postur angkuh, menatap Raka dari kejauhan, seperti predator yang melihat mangsanya masuk ke dalam kandang. Raka menunduk. Tapi bukan karena takut. Karena fokus, ini bukan tempat untuk emosi, pikirnya. Ini tempat untuk bukti. Hari pertama ujian tiba, pukul 8, peserta masuk ke ruang ujian, ruangan besar dengan ratusan meja rapi teratur, pengawas berseragam, dan kamera pengawas di setiap sudut. Tidak ada komunikasi. Tidak ada alat bantu. Hanya pena, kertas, dan otak. Soal dibagikan. Hari pertama, 3 soal, 4,5 jam soal 1. Aljabar, diberikan fungsi f, yang memenuhi f, x, y, f, x, y, 2f, x, 2f, y, untuk semua x, y real. Jika f, 1, 1, buktikan bahwa f, x, x, untuk semua x. Raka tersenyum tipis. Ini varian dari persamaan fungsional kuadratik, soal yang pernah ia latih dengan Pak Darmo. Ia mulai dengan substitusi y0, lalu x0, menunjukkan f, 0, 0. Lalu ia menggunakan induksi rasional, dan akhirnya ekstensi ke nyata dengan kekontinuan implisit. Dalam 90 menit, bukti lengkap tertulis rapi, pengawas yang lewat di berhenti-berhenti. Ia melihat struktur logikanya, elegan, tanpa celah. Ia mencatat nama, Raka Pratama, Karangmulya, soal 2, kombinatorik, dalam suatu pertemuan, terdapat 10 orang.
Setiap dua orang saling mengenal atau saling tidak mengenal. Buktikan bahwa selalu ada 4 orang yang semuanya saling mengenal atau 3 orang yang semuanya tidak mengenal. Teori Ramsey lagi. Raka tahu ini lebih sulit dari soal pelatnas. Ia menggunakan pendekatan graf, C, 10,2, 45 sisi. Ia menganalisis derajat tiap simpul. Jika ada orang yang mengenal minimal 6 orang, maka di antara 6 itu, pasti ada 3 yang saling mengenal, dari soal Ramsey R, 3,3, 6. Jika tidak, maka setiap orang mengenal maksimal 5, artinya tidak mengenal minimal 4. Di antara 4 yang tidak dikenal, jika ada 2 yang saling tidak mengenal, maka bersama si awal, terbentuk 3 yang saling tidak mengenal. Jika tidak, maka 4 itu saling mengenal, dan selesai. Ia menulis dengan diagram kecil dan penjelasan sistematis. Soal 3, geometri, diberikan segitiga lancip ABC dengan lingkaran luar, titik D adalah refleksi A terhadap BC. Jika D terletak pada, buktikan bahwa ABC adalah segitiga sama sisi. Soal ini membuat banyak peserta menggaruk kepala. Beberapa menyerah. Aldo mencoba pendekatan koordinat, tapi gagal. Lintang menggunakan trigonometri, tapi belum selesai. Raka menarik napas. Ia teringat pesan ayahnya, cari simetri. Ia menggambar sketsa. Jika D adalah refleksi A terhadap BC, maka ED tegak lurus BC, dan BC membagi ED 2 sama panjang. Jika D terletak pada lingkaran luar, maka BDC BAC, karena menghadap busur yang sama. Tapi karena D refleksi A, maka BDC BAC artinya BAC BDC. Tapi dari sifat refleksi, BDC 180 derajat, BAC. Maka, angle BAC equals 180 degrees, angle BAC 2 angle BAC equals 180 degrees angle BAC equals 90 degree, tapi Sagittaiga dikatakan lansip, semua sudah less than 90 degrees. Kontradiksi, kecuali, Raka berhenti. Ada yang salah, lalu ia sadar, satu-satunya cara agar tidak terjadi kontradiksi adalah jika refleksi D memang terletak pada lingkaran, dan sudutnya tetap konsisten hanya jika segitiga itu simetris sempurna. Ia coba asumsikan AB AC. Maka refleksi A terhadap BC akan simetris. Jika ia buktikan bahwa hanya pada saat AB BC ca, maka D terletak pada lingkaran, maka terbukti, setelah analisis vektor dan sifat lingkaran, ia menyimpulkan, hanya segitiga sama sisi yang memenuhi syarat, ia menyelesaikan. Soal itu 15 menit sebelum waktu habis, di luar, hujan mulai turun. Tapi di dalam ruang ujian, Raka menyerahkan lembar jawaban dengan senyum tipis. Hari kedua, soal 4, teori bilangan, buktikan bahwa tidak ada bilangan bulat positif n sehingga n3 n5 membagi n5 n5. Raka menggunakan pembagian polinomial dan modulo. Misal Dn 3n5 dan Dn 5n5. Ia menghitungkan mod D, gunakan reduksi polinomial. Setelah substitusi dan manipulasi, ia menemukan bahwa D harus membagi suatu konstanta kecil, tetapi untuk n besar, D konstanta, sehingga tidak mungkin. Hanya perlu cek n kecil, n1, 2, 3, 4, semua gagal. Terbukti, soal 5, aljabar lanjut, diberikan A, B, C bilangan real positif sehingga A, B, C1. Buktikan bahwa A, B, B, I, C, A, 2. Raka menggunakan ketaksaman, Cauchy squares dan manipulasi aljabar. Dia tahu ini soal ketangkasan, bukan logika murni, tapi intuisi. Ia mencoba nilai ekstrim, A1, BC01012, tepat batas bawah. Ia buktikan bahwa nilai minimum tercapai ketika salah satu variabel mendekati 1. Dengan konveksitas, ia selesaikan. Soal 6, kombinatorik tingkat tinggi, diberikan 2024 titik di bidang, tidak ada 3 segaris. Tentukan jumlah maksimum segitiga lancip yang dapat dibentuk. Soal ini membuat hampir semua peserta menyerah. Bahkan Lintang hanya menulis sebagian. Aldo menyerah di menit ke-60, tapi Raka tersenyum. Saya ingat soal serupa di buku Profesor Bima. Ia menggunakan pendekatan ekstrim prinsip, pilih titik dengan sudut terkecil, lalu buktikan bahwa tidak semua segitiga bisa lancip. Ia menganalisis densitas sudut, gunakan induksi kombinatorial, dan akhirnya menyimpulkan bahwa jumlah maksimum adalah C, 2024,3, O, N. Tapi karena soal minta batas tajam, ia menggunakan konstruksi berbasis konveks lambung kapal, dalam 3 jam, ia selesaikan, dengan bukti 4 halaman penuh. Saat waktu habis, Raka adalah satu-satunya peserta yang menyelesaikan semua soal. Malam itu, di asrama peserta, suasana tegang,
Aldo duduk di lobi, wajah pucat. Ia baru tahu dari temannya bahwa Raka menyelesaikan semua soal. Mustahil. Dia pasti curang. Atau soalnya bocor. Teriakannya, tapi Lintang datang. Tenang. Aku melihat lembar penjelasannya. Tidak mungkin dia contek. Gaya berpikirnya unik. Seperti logika murni. Tanpa embel-embel. Seperti matematikawan sejati. Aldo marah. Kamu terlalu baik. Dia cuma anak miskin yang sok jenius. Ayahku harus turun tangan. Lintang menatap tajam. Kadang, kekayaan justru membuat orang buta. Tapi kemiskinan bisa membuka mata. Aldo diam. Tapi di hatinya, dia merasa ada sesuatu yang besar akan runtuh. Di kamar kecilnya, Raka duduk di kasur tipis. Ia membuka buku catatan ayahnya. Di halaman terakhir, ia menulis, "Hari ini, aku berdiri di garis depan. Bukan untuk menghancurkan siapapun, tapi untuk membuktikan bahwa kebenaran bisa menang, meski datang dari tempat yang paling terlupakan. Ayah, aku merindukanmu. Tapi aku tahu, kamu ada di setiap angka yang aku tulis. Di setiap bukti yang aku susun. Di setiap kejujuran yang aku pertahankan." Ia menutup buku itu, lalu memandang langit malam dari jendela kecil, bintang-bintang bersinar terang, seperti angka-angka yang tak pernah berbohong. Pagi itu, udara Yogyakarta terasa berbeda. Dingin menyusup lewat jendela asrama, tapi di dalam dada Raka, api menyala. Hari ini adalah hari pengumuman, puncak dari segala perjuangan, dari ribuan jam belajar di bawah cahaya lilin, dari setiap hinaan yang ditelan diam-diam, dari setiap doa ibu yang terucap di malam hari, di aula utama Pusat Prestasi Nasional, deretan kursi terisi penuh. Peserta duduk di barisan depan, didampingi pelatih, orang tua, dan pejabat pendidikan. Kamera media berkeliaran, siap menangkap wajah-wajah pemenang. Di atas panggung, bendera merah putih berkibar megah, di samping papan digital yang akan menampilkan. Peringkat akhir, Raka duduk di barisan paling belakang, seperti biasa. Ia tidak punya pelatih resmi yang duduk di sampingnya, tidak ada ayah yang menampar bahu, tidak ada rombongan sekolah yang memperkenalkannya. Hanya Bu Sari yang duduk di barisan penonton, memegang tas kecil berisi bekal dan doa. Di sebelahnya, Aldo duduk dengan postur tegak, mengenakan kemeja putih rapi dan jam tangan mahal. Ayahnya duduk di barisan VIP, tersenyum puas, seolah sudah yakin anaknya akan naik ke podium, tapi matanya sesekali melirik ke belakang, ke arah Raka. Dan setiap kali ia melihat Raka yang tenang, tidak gelisah, hanya duduk dengan tangan terkatup seperti sedang berdoa dalam diam, ia merasakan ada sesuatu yang salah. Pukul 9, acara dimulai, Direktur Pembinaan Talenta naik ke panggung, disambut tepuk tangan meriah. Ia membuka dengan pidato panjang tentang generasi emas, prestasi bangsa, dan semangat kompetisi sehat. Lalu, dengan nada dramatis, ia berkata, "Dan sekarang, saat yang ditunggu-tunggu, pemenang Olimpiade Matematika Nasional tahun ini." Layar digital di belakangnya menyala. Peringkat 6, Farhan, Aceh tepuk tangan. Peringkat 5, Dinda, Bandung tepuk tangan. Peringkat 4, Aldo Wijaya, Jakarta. Aldo tersenyum lebar, bangkit dari kursi, berjalan ke panggung dengan kepala tegak. Ayahnya tersenyum puas. Tapi sorotan media tidak terlalu lama. Semua tahu, Aldo bukan favorit. Peringkat 3, Lintang Putri, Bandung. Lintang bangkit, tenang, menerima plakat dengan senyum tipis. Ia menoleh ke belakang, dan matanya bertemu dengan Raka. Aye mengenggak pelan. Seperti salam antar pejuang. Peringkat 2, Muhammad Raka Pratama, Karangmulyaullah Hening. Beberapa peserta menoleh, mencari siapa yang dipanggil. Lalu semua mata tertuju pada Raka, yang masih duduk, seolah tidak percaya. Bu Sari menutup mulutnya, air mata mengalir. Raka perlahan bangkit. Seragamnya subur. Sepatunya retak. Tapi langkahnya mantap. Ia naik ke panggung, menerima plakat perak. Tidak ada sorak-sorai. Hanya tepuk tangan pelan, campuran rasa kagum, keheranan, dan ketidakpercayaan. Tapi yang paling terpukul adalah Aldo. Kedua, bisiknya. Bagaimana bisa? Dia bahkan tidak punya les. Di barisan VIP, ayah Aldo mulai gelisah. Matanya berbinar. Ia tahu, jika Raka masuk peringkat 2, itu berarti ia hampir sempurna. Dan jika ia hampir sempurna, maka kemungkinan terburuk bisa terjadi. Pembawa acara menarik napas. Dan sekarang, juara pertama Olimpiade Matematika Nasional tahun ini, jeda dramatis, semua menahan napas, layar berkedip, lalu muncul nama juara 1, Muhammad Raka Pratama, SMA Negeri 8 Karangmulya. Aula meledak,
tidak dalam sorak-sorai, tapi dalam kegemparan. Orang tua peserta saling berbisik. Raka siapa? Media langsung mengarahkan kamera. Beberapa pelatih berdiri, tidak percaya. Lintang tersenyum lebar. Busari menangis terisak, Aldo membeku. Memucat wajahnya. Ia menatap Raka yang kini naik ke panggung, menerima medali emas yang berkilauan di bawah sorot lampu. Direktur menyerahkan medali, lalu berkata, "Selamat, Raka. Kamu mencetak sejarah. Skor tertinggi dalam 15 tahun terakhir, 98,7 dari 100. Kamu akan mewakili Indonesia di Olimpiade Internasional." Raka menerima medali dengan tangan gemetar. Bukan karena gugup, tapi karena perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia menatap penonton. Matanya mencari Busari. Ia melihatnya, menangis, mengangguk, tersenyum. Ia menatap Aldo. Tidak dengan kemenangan yang sombong, tapi dengan ketenangan. Lalu, sebelum turun dari panggung, dia meminta mikrofon. "Bolehkah aku mengatakan sesuatu?" tanyanya pelan. Pembawa acara mengangguk. Heran, Raka menarik napas. "Terima kasih. Untuk semua orang yang percaya bahwa matematika adalah bahasa universal. Bahwa kebenaran bisa ditemukan, bukan dibeli. Bahwa otak lebih berharga dari uang." Ia berhenti sesaat. "Saya bukan dari sekolah elite. Saya tidak punya les. Saya tidak punya uang. Saya belajar dari buku-buku yang membuang orang. Saya belajar di bawah lampu temaram. Tapi saya percaya pada satu hal, angka tidak berbohong." Tepuk tangan mulai mengalir, dan hari ini, saya ingin mendedikasikan kemenangan ini. Bukan untuk diri saya, tapi untuk seseorang yang dulunya terinspirasi oleh kisah. Suara di aula mulai mereda. "Untuk ayah saya, almarhum Dedi Pratama. Beliau bukan penipu, bukan koruptor. Beliau adalah seorang insinyur jujur yang berani mengungkap keadaan, dan karena itu, dijatuhkan." Beberapa orang mulai saling berbisik. "Raka, lanjutkan," lebih tegas. "Beliau bekerja di proyek jembatan Cimanintin. Subkontraktor kecil. Tapi dana proyek dikorupsi oleh kontraktor utama, PT Prima Konstruksi, yang saat itu dipimpin oleh." Ia menatap ke barisan VIP, Bapak Aldo Wijaya. Dentuman ketenangan, semua mata menoleh ke arah ayah Aldo. Memucat wajahnya. Ia berdiri, seperti ingin protes, tapi sebelum dia sempat berbicara, suara lain terdengar dari samping panggung. Seorang pria tua dengan kacamata bulat maju ke depan. "Pak Darmo.ia mengambil mikrofon. Saya Pak Darmo, mantan konsultan proyek Cimanintin. Saya di sini bukan sebagai pelatih, tapi sebagai saksi." Ia menatap penonton. "Saya memiliki salinan laporan audit internal yang membuktikan bahwa dana proyek dikirim ke rekening pribadi Direktur PT Prima Konstruksi. Saya juga memiliki surat pengaduan Dedi Pratama yang diabaikan. Dan saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana keluarga ini disebabkan demi menutupi kejahatan." Ia menyerahkan bundel dokumen ke panitia. "Saya tidak tahu apakah hukum akan bergerak. Tapi hari ini, kebenaran sudah keluar." Dan ia keluar bukan dari mulut pengacara, bukan dari wartawan, tapi dari seorang anak miskin yang menang dengan angka. Aula hening, lalu, satu demi satu, penonton mulai berdiri, tidak untuk Raka karena dia juara, tapi untuk keberaniannya, untuk kejujurannya, untuk kemenangan moralnya. Busari menangis, berdiri di barisan belakang. Lintang berdiri, mengangguk, bahkan beberapa pelatih dari sekolah elit berdiri, memberi hormat. Hanya Aldo yang duduk. Wajahnya tertunduk. Ia tidak menangis. Tapi dia merasa dunianya runtuh. Ayahnya ingin berteriak, ingin membantah, ingin menyalahkan. Tapi dia melihat Raka. Melihat matanya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat wajah korban, bukan musuh. Raka turun dari panggung. Ia tidak peduli pada sorotan kamera. Ia hanya berjalan ke arah Busari sambil memeluknya erat. "Kita menang, Bu," bisiknya. Busari menangis. "Ayamu pasti bangga, NAK." Di saku seragamnya, Raka memegang medali emas dan buku catatan ayahnya. Ia berbisik pelan, seolah berbicara. "Pada Arwa, aku buktikan, ayah. Kita miskin. Tapi kita tidak lemah. Kita diserang. Tapi kita bangkit. Dan kemenangan ini adalah kebenaran yang akhirnya terungkap." Di luar, hujan mulai reda, langit perlahan cerah, seperti masa depan yang baru saja dimulai. Pagi setelah malam yang mengguncang, Yogyakarta masih terasa seperti berada dalam gelembung waktu. Berita tentang kemenangan Raka dan pengungkapan skandal proyek Cimanintin telah meledak di media nasional dalam hitungan jam. Raka Pratama menjadi trending topik nomor 1 di Twitter,
Artikel panjang bermunculan di portal berita utama. Anak miskin juara Olimpiade, bongkar korupsi 10 tahun lalu, medali emas dan kebenaran. Kemenangan yang mengguncang elit, PT Prima Konstruksi dibidik KPK. Dokumen lama kembali mengemuka. Di asrama peserta, Raka terbangun dengan suara notifikasi ponsel yang tak henti. Ia tidak memiliki smartphone canggih, hanya ponsel murah yang bisa menerima pesan dan panggilan. Tapi layarnya penuh, 47 pesan dari Bu Sari. Kamu di TV nasional, nak, 12 panggilan tak terjawab dari wartawan. 1 pesan dari Lintang, kamu bukan hanya juara matematika, kamu juara keberanian. Ia tidak bangga. Ia tidak sombong. Ia hanya merasa lega. Seperti batu besar yang akhirnya dilepaskan dari dada setelah 10 tahun menahannya. Pukul 8, tim dari Kompas TV tiba di asrama. Mereka meminta wawancara eksklusif, Raka ragu. Tapi Pak Darmo menasehatinya, kamu tidak harus bicara banyak. Cukup katakan yang benar. Biarkan dunia mendengar suara yang selama ini dibungkam. Di ruang wawancara kecil yang disediakan panitia, Raka duduk menghadap kamera. Ia masih mengenakan seragam sekolahnya yang lusuh, medali emas tergantung di leher. Rambutnya acak-acakan, tapi matanya tenang. Wartawan bertanya, Raka, bagaimana perasaanmu setelah memenangkan Olimpiade sekaligus membongkar skandal besar? Raka menarik napas, saya tidak merencanakan ini. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya bisa. Tapi ketika saya naik ke panggung, saya merasa ayah ada di sana. Dan saya tahu, beliau layak dianggap bukan sebagai koruptor, tapi sebagai orang jujur yang berani. Apakah kamu menyesal membuka masa lalu? Tidak. Karena kebenaran bukan dendam. Kebenaran adalah hak. Dan keluarga saya, ibu saya, ayah saya, berhak atas itu. Pertanyaan terakhir, bagaimana dengan Aldo? Dia teman sekelasmu yang selama ini meremehkanmu. Raka diam sejenak. Matanya tidak marah, tapi penuh pertanyaan. Aldo, dia bukan pelaku. Dia korban dari cerita yang salah. Saya harap suatu hari nanti, dia bisa memahami bahwa kekayaan bukan alasan untuk merendahkan orang lain. Dan bahwa kebenaran lebih penting dari gengsi. Wawancara itu ditayangkan langsung. Dalam 20 menit, video tersebut telah ditonton lebih dari 2 juta kali. Di Jakarta, rumah megah keluarga Wijaya berada dalam kekacauan. Ayah Aldo, Direktur PT Prima Konstruksi, menghancurkan vas di ruang tamu. Siapa yang bocorkan dokumen itu? Siapa yang berani? Istrinya menangis. Kita harus lawan. Bayar Penggakra. Serang balik. Bilang dia bohong. Anak miskin cari sensasi. Tapi Aldo diam. Ia duduk di kamarnya, menonton ulang rekaman pengumuman pemenang. Saat Raka menyebut nama ayahnya, ia memutar ulang bagian itu. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat bukan kebencian di mata Raka, tapi luka. Ia membuka laptop, mencari proyek jembatan Cimanintin 2013. Ia menemukan arsip koran lama, subkontraktor diduga korupsi, proyek jembatan macet, Dedi Pratama, 42, dituntut ganti rugi 5 miliar. Tapi tidak ada berita yang menyebut ayahnya sebagai pihak yang diuntungkan. Aldo merasa mual. Selama ini, ia tumbuh dengan cerita, kami sukses karena kerja keras. Orang-orang seperti Raka gagal karena tidak punya bakat, tidak punya disiplin. Tapi kini, ia tahu, kesuksesan keluarganya dibangun di atas kehancuran orang lain. Ia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena malu. Di Karangmulya, kehidupan Raka berubah dalam semalam. Wartawan berdatangan ke rumahnya. Kamera mengarah ke rumah kayu tua yang bocor. Tapi kali ini, tidak ada yang menertawakan. Mereka menggambarkan rumah itu sebagai simbol ketahanan. Bu Endah, yang selama ini hanya dikenal sebagai penjahit miskin, kini diwawancarai sebagai ibu dari pahlawan nasional. Ia tidak sombong. Ia hanya berkata, saya tidak punya uang. Tapi saya punya doa. Dan saya percaya, Tuhan tidak pernah tidur. Sekolah Raka, yang dulu dianggap sekolah pinggiran, tiba-tiba dikunjungi pejabat. Kepala Dinas Pendidikan datang. Menyerahkan bantuan, beasiswa penuh untuk Raka, renovasi perpustakaan sekolah, program pelatihan matematika untuk siswa berbakat dari keluarga kurang mampu. Kami salah selama ini, kata Kepala Dinas. Kami terlalu fokus pada sekolah elit. Tapi ternyata, bakat bisa tumbuh di mana saja. Bahkan di tempat yang paling terlupakan. Di Yogyakarta, Pak Darmo mengajak Raka ke kantor KPK daerah. Mereka belum resmi membuka penyelidikan, katanya. Tapi dokumen yang kita serahkan sudah diterima, dan media sedang mengawasi.
Seorang penyidik muda menyambut mereka. Kami akan verifikasi dokumen ini. Jika benar, kasus ini bisa dibuka kembali. Tapi butuh waktu. Dan butuh saksi. Pak Darmo menoleh ke Raka. Kamu siap? Raka mengangguk. Saya siap. Tapi saya tidak ingin membalas dendam. Saya hanya ingin keadilan. Untuk ayah. Untuk keluarga. Lain yang mungkin pernah dikorbankan. Penyidik itu menatapnya lama. Lalu berkata, Kebanyakan orang datang ke sini dengan amarah. Tapi kamu datang dengan ketenangan. Itu yang membuatmu berbeda. Malam itu, Raka duduk di teras asrama, menatap. Bintang. Lintang datang, membawa 2 gelas teh panas. Kamu tahu, kata Lintang, aku dulu pikir Olimpiade cuma tentang siapa yang paling cepat dan paling pintar. Tapi kamu mengajarkanku bahwa ini juga tentang siapa yang paling berani. Raka tersenyum tipis, saya tidak berani dari awal. Saya takut. Saya malu. Tapi setiap kali saya ingin menyerah, saya membaca catatan ayah. Dan saya ingat, kebenaran itu seperti teorema. Harus dibuktikan. Harus ditunjukkan. Harus diterima, meski tidak semua orang suka. Lintang mengangguk, kamu akan ke Olimpiade internasional, kan? Ayah. Tapi sebelum itu, saya ingin kembali ke Karamilia. Saya ingin mengajar. Anak-anak di sana, mereka punya otak. Tapi tidak punya kesempatan. Lintang tersenyum, kalau begitu, aku mau bantu. Aku akan ajak teman-teman dari Bandung. Kita buat pelatihan gratis. Kita bawa buku. Kita bawa harapan. Raka menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendiri. Beberapa hari kemudian, Aldo muncul di stasiun bus Karangmulia. Ia datang sendiri. Tidak ada sopir, tidak ada bodyguard. Ia mengenakan kaos polos dan celana jeans, bukan pakaian mewah seperti biasanya. Ia bertanya pada penjaga stasiun, mana rumah Raka Pratama. Saat ia tiba di Gang Cendana, Raka sedang duduk di depan rumah, mengajar 2 anak kecil tentang pecahan dengan daun dan batu. Aldo berdiri di ujung gang. Tidak berani mendekat, Raka melihatnya. Anak-anak pergi. Hanya mereka berdua yang tersisa, Aldo. Menarik napas, maaf, katanya, suara bergetar, maaf karena selama ini aku menganggap kamu rendah. Maaf karena aku tidak tahu apa yang ayah lakukan. Maaf karena aku menertawakanmu, padahal kamu yang sebenarnya kuat. Raka tidak langsung menjawab. Ia menatap Aldo, bukan dengan kemarahan, tapi dengan pengertian, kamu tidak perlu minta. Maaf atas nama ayahmu, kata Raka pelan, tapi jika kamu benar-benar menyesal, buktikan. Jadilah orang yang berbeda. Jangan jadi seperti mereka. Jadilah seperti ayahmu dulu, tapi pilih jalan yang benar. Aldo menunduk. Air mata mengalir, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Raka mengambil buku Olimpiade bekasnya, yang dulu diselamatkannya dari tong sampah, mulai dari sini. Pelajari, pahami, dan ingat, angka tidak bisa dibohongi. Seperti hati yang jujur. Aldo menerima buku itu dengan tangan gemetar, dan untuk pertama kalinya, 2 dunia yang dulu terpisah, si kaya dan si miskin, si sombong dan si diam, berdiri dalam satu keheningan yang penuh arti. 3 bulan setelah Olimpiade Nasional, udara Karangmulia terasa berbeda. Bukan hanya karena musim hujan telah berlalu, tapi karena ada sesuatu yang baru tumbuh di sana, harapan. Di depan SMA Negeri 8, sebuah papan besar dipasang, selamat kepada Muhammad Raka Pratama, juara 1 Olimpiade Matematika Nasional 2024. Di bawahnya, foto Raka mengenakan seragam lusuh, memegang medali emas, senyum tipis di wajahnya. Tidak sempurna, tapi nyata, sekolah yang dulu dianggap abu-abu, kini menjadi sorotan. Kementerian Pendidikan mengirimkan tim untuk pelatihan sistem berputar. Beasiswa mengalir untuk siswa berprestasi. Dan yang paling berarti, perpustakaan sekolah hancur, dengan rak-rak penuh buku matematika, sains, dan olimpiade. Banyak diantaranya donasi dari mantan peserta OMN dan dosen universitas, tapi yang paling mengejutkan adalah perubahan itu bukan dari pemerintah, tapi dari Raka sendiri. Setelah menerima beasiswa penuh dari Institut Teknologi Bandung, ITB, dengan rekomendasi khusus dari Pak Darmo dan Lintang, Raka tidak langsung berangkat. Ia meminta 1 semester penangguhan. Saya ingin kembali. Dulu, katanya pada Bu Sari. Saya ingin memastikan bahwa kemenangan saya bukan hanya milik saya, tapi milik semua yang pernah diremehkan. Ia mulai mengajar, setiap sore, setelah membantu ibunya menjahit, Raka pergi ke sekolah.
Di ruang perpustakaan yang kini bersih dan ber-AC, ia duduk di depan papan tulis kecil, mengajar kelompok kecil siswa dari kelas 9 dan 10. Mereka bukan murid terkaya. Ada Dodi, anak tukang becak yang ingin jadi insinyur. Ada Siti, anak penjual gorengan yang hafal rumus integral tapi tidak bisa beli kalkulator. Ada Bayu, yang sering bolos sekolah karena harus membantu ayahnya di bengkel. Raka tidak mengajar seperti guru biasa. Ia tidak membuka buku teks. Ia mulai dengan satu pertanyaan, apa yang kalian impikan? Dodi menjawab, saya ingin kuliah di ITB, seperti Kak Raka. Siti, saya ingin menjadi guru matematika. Tapi orang tua bilang, perempuan tidak perlu. Terlalu pintar. Bayu, saya nggak pernah mikir bisa masuk universitas. Tapi kalau Kak Raka bisa, mungkin saya juga bisa. Raka tersenyum. Kalau kalian bisa bermimpi, kalian sudah setengah jalan. Sisanya? Hanya butuh satu hal, tidak menyerah. Ia lalu membuka buku catatannya, yang kini sudah penuh coretan, rumus, dan kutipan dari ayahnya. Ia mengajar dengan cara yang sederhana, tidak ada istilah rumit tanpa penjelasan. Setiap soal diurai seperti cerita, setiap kesalahan dihargai sebagai bagian dari proses. Dulu, saya belajar dari buku bekas yang dibuang, katanya suatu hari. Sekarang kalian punya buku bagus, papan tulis bersih, dan guru yang peduli. Jangan saya siakan. Karena kalian punya lebih dari yang saya miliki dulu. Tapi jika kalian menyerah, maka kalian akan kalah oleh masa lalu saya. Kata-kata itu membekas. Di kota besar, gema kemenangan Raka masih menggema. KPK akhirnya membuka penyelidikan pra-penyidikan terhadap PT Prima Konstruksi. Meski belum ada kepastian tersangka, ayah Aldo dipanggil untuk klarifikasi. Reputasinya runtuh. Beberapa proyek pemerintah mencabut kerjasamanya. Media menyebutnya, raja bayangan yang akhirnya terkena cahaya, tapi yang paling mencengangkan, Aldo mundur dari OSIS. Ia menulis surat terbuka di media sekolah, saya selama ini hidup dalam bayangan kemewahan, tanpa menyadari bahwa di balik itu, ada yang menderita. Saya mengejek Raka karena terlihat. Tapi ternyata, dialah yang punya harga diri sejati. Saya maaf meminta. Dan mulai hari ini, saya ingin belajar, bukan untuk menang, tapi untuk menjadi manusia yang lebih baik. Surat itu viral. Banyak yang meragukan. Tapi Raka membacanya dengan tenang. Perubahan tidak harus besar, katanya pada Bu Sari. Kadang, cukup satu kata, maaf. Dan satu tindakan, berhenti menyakiti. Suatu sore, Aldo datang ke Karangmulia lagi. Kali ini, ia membawa tas besar. Di dalamnya, 20 buku olimpiade asli, impor dari Singapura, 5 kalkulator ilmiah, uang tunai 15 juta rupiah, tabungan pribadinya, untuk membeli proyektor dan printer bagi perpustakaan sekolah. Ini, untuk teman-temanmu, katanya pelan. Saya tidak bisa mengganti apa yang ayah lakukan. Tapi saya bisa mulai memperbaiki. Raka tidak langsung menerima. Ia menatap Aldo. Kamu yakin ini bukan cara untuk membersihkan nama keluargamu? Aldo menggeleng. Saya melakukan ini karena saya malu. Karena saya ingin membuktikan bahwa saya bukan seperti ayah saya. Bahwa uang tidak membuat saya lebih manusia. Raka diam. Lalu ia mengulurkan tangannya. Kalau begitu, terima kasih. Tapi uangnya tidak perlu. Gunakan untuk hal lain. Tapi buku dan kalkulator, itu akan sangat membantu. Aldo tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyumnya tulus. Bolehkah saya ikut belajar juga? Tanyanya. Saya ingin tahu bagaimana kamu bisa melihat dunia lewat angka. Raka mengangguk. Besok sakit. Selai 4. Dan bawa pensil. Kita mulai dari nol. Malam itu, Raka duduk di depan rumahnya, menulis di buku harian yang diberi Bu Sari. Hari ini, saya menyadari sesuatu, kemenangan bukan saat kamu berdiri paling tinggi. Tapi saat kamu bisa mengulurkan tangan ke bawah. Ayah, aku tahu kau tidak bisa melihat. Tapi aku yakin kau merasakannya. Aku tidak hanya membela namamu. Aku membuka jalan. Untuk Dodi. Untuk Sri. Untuk Bayu. Bahkan untuk Aldo. Karena keadilan. Bukan hanya tentang hukum. Tapi tentang memberi kesempatan. Dan aku akan terus melakukannya. Sampai tidak ada lagi anak yang diremehkan karena sepatunya retak. Beberapa minggu kemudian, Lintang datang membawa kabar. Kak, ITB mengirim surat. Mereka tahu kamu menunda kuliah. Mereka tidak marah. Mereka bangga. Mereka menawarkan program mentorship khusus untukmu. Kamu akan kuliah, dan sekaligus membangun rumah matematika, pusat pelatihan gratis untuk siswa. Dari keluarga kurang mampu.
Raka membaca surat itu. Mata berkaca-kaca, mereka percaya pada misiku, bisiknya. Lintang tersenyum. Karena dunia mulai melihat, kamu bukan hanya juara matematika. Kamu adalah pembawa cahaya. Musim kemarau tiba di Bandung. Angin sepoi-sepoi menyapu daun pinus di kampus Institut Teknologi Bandung, tempat Raka Pratama melangkah untuk pertama kalinya sebagai mahasiswa. Ia tidak datang dengan rombongan. Tidak ada konvoi mobil mewah. Tidak. Ada kamera media. Hanya tas kulit retaknya yang masih ia bawa, kini dilengkapi ransel baru dari Busari, hadiah perpisahan. Di dadanya, tergantung medali emas Olimpiade Nasional, bukan sebagai pajangan, tapi sebagai pengingat. Kamu siapa? Tanya seorang senior saat melihatnya berdiri ragu di depan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Raka Pratama, jawabnya pelan. Senior itu menatapnya. Lalu tersenyum. Oh, the boy from the alley. Kami semua tahu kamu. Bahkan dosen-dosen. Bicara tentangmu. Raka tersenyum tipis. Ia tidak terbiasa dipuji. Tapi kali ini, ia merasa bangga, bukan karena namanya dikenal, tapi karena mimpinya mulai nyata. Sebulan setelah masuk kuliah, Raka meluncurkan Rumah Matematika Karangmulia, pusat pelatihan gratis yang ia dirikan dengan bantuan beasiswa ITB, donasi dari masyarakat, dan kerjasama dengan Pak Darmo dan Lintang. Lokasinya sederhana, sebuah ruangan kosong di bekas warung kopi yang tutup, dindingnya dicat ulang, lantainya diperbaiki oleh warga setempat. Di dinding utama, tergantung papan kayu besar, bertuliskan, di sini, yang dihargai bukan uangmu, tapi tekadmu, yang diuji bukan latar belakangmu, tapi kejujuranmu. Karena di dunia ini, hanya angka dan kebenaran yang tak pernah berbohong. Sidia Pakir Pekan, Raka pulang ke Karangmulia. Ia mengajar dari pagi hingga sore. Ia tidak menggunakan bahasa rumit. Ia mengajarkan matematika seperti cerita. Bayangkan fungsi seperti mesin kopi. Kamu masukkan biji, input, keluar kopi, output. Persamaan kuadrat itu seperti roda sepeda. Kalau salah hitung, kamu jatuh. Bukti matematis itu seperti sidang pengadilan. Semua argumen harus masuk akal, semua bukti harus kuat. Murid-muridnya, Dodi, Siti, Bayu, dan puluhan lainnya, tidak lagi merasa kecil. Mereka belajar dengan semangat. Mereka bermimpi, dan untuk pertama kalinya, mereka merasa, mereka juga berhak menang. Di Jakarta, perubahan perlahan terjadi. KPK resmi menetapkan mantan Direktur PT Prima Konstruksi sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek jembatan Cimanintin. Bukti dari audit lama, kesaksian Pak Darmo, dan dokumen yang diserahkan Raka menjadi dasar penuntutan. Meski sang direktur membantah, pengadilan menyatakan bahwa Dedi Pratama tidak bersalah, dan nama baiknya secara resmi dipulihkan. Surat keputusan itu dikirim ke rumah Raka, ia membukanya di depan foto ayahnya. Ia tidak menangis. Ia hanya berbisik, terima kasih, ayah. Kita menang. Bukan dengan amarah, tapi dengan kebenaran. Aldo, yang kini kuliah di jurusan ekonomi di universitas swasta, menjadi relawan tetap di Rumah Matematika. Ia tidak mengajar matematika, ia masih belajar. Tapi ia membantu mengatur jadwal, mengumpulkan buku bekas, dan menjadi penjaga semangat bagi murid-murid yang ingin menyerah. Suatu hari, ia berkata pada Raka, dulu, aku menganggap matematika cuma soal angka. Sekarang aku tahu, matematika adalah soal kejujuran. Dan kamu adalah guru terbaik yang pernah aku miliki. Raka menepuk bahunya, kita semua sedang belajar, Aldo. Termasuk aku. Tahun berikutnya, Olimpiade Matematika Nasional kembali digelar. Tapi kali ini, Raka tidak datang sebagai peserta. Ia datang sebagai pembicara utama dalam sesi pembukaan. Di atas panggung, mengenakan kemeja putih sederhana dan medali emas yang masih ia kenakan, ia berdiri di depan ratusan peserta muda dari seluruh Indonesia. Halo, calon juara, katanya, suara tenang tapi tegas. Saya dulu seperti kalian. Bedanya? Saya tidak punya uang, tidak punya les, tidak punya siapa-siapa. Ia berhenti sejenak, tapi saya punya satu hal. Saya percaya bahwa kebenaran bisa dimenangkan, bukan dengan kekayaan, bukan dengan koneksi, tapi dengan angka. Dengan logika, dengan ketekunan. Ia membuka buku catatan ayahnya, yang kini sudah rapuh dimakan waktu. Saya ingin membacakan satu kutipan dari ayah saya, seorang insinyur yang dihancurkan karena berani berkata benar. Jangan takut salah. Tapi takutlah jika kamu berhenti mencoba. Karena di dunia ini, hanya kejujuran dan usaha yang tidak bisa dibeli. Suasana hening, lalu Raka menatap mereka semua.
kalian datang dari kota besar, dari desa terpencil, dari keluarga kaya atau miskin. Tapi hari ini, kalian semua setara. Karena di sini, yang berbicara bukan nama, bukan uang, bukan penampilan, yang berbicara adalah pikiran kalian. Dan jika kalian berani jujur pada logika, maka kalian tidak akan pernah kalah. Tepuk tangan meledak, beberapa peserta menangis, beberapa pelatih berdiri memberi hormat. Malam itu, di teras rumah matematika, Raka duduk bersama murid-muridnya. Bulan bersinar terang. Angin malam membawa aroma tanah basah dari hujan sore tadi. Dodi bertanya, "Kak, kamu gak pernah marah sama orang yang dulu ngejek kamu?" Raka tersenyum, "Pernah. Tapi kamerahan itu seperti persemaian yang tidak seimbang. Jika kamu biarkan, dia akan rusak. Tapi jika kamu selesaikan dengan kebenaran, dia akan kembali pada keseimbangan." Siti menatapnya, "Kamu gak nyesel jadi orang baik?" Raka menggeleng, "Menjadi baik bukan berarti lemah. Menjadi baik berarti kuat. Karena kamu memilih benar, meski sulit." Bayu tertawa kecil, "Kalau gitu, aku mau jadi seperti Kak Raka. Juara, dan baik." Raka tertawa, "Kalau kamu mau jadi seperti aku, jangan ikuti jalanku, ciptakan jalananmu sendiri. Tapi satu hal yang harus kamu bawa, kejujuran, karena tanpa itu, semua angka akan sia-sia." Ia membuka papan tulis kecil yang ia bawa di atasnya. Ia menulis satu rumus, kebenaran, ketekunan dan kejujuran, "Ini rumus andalanku," katanya. "Tidak ada di buku manapun. Tapi selalu benar." Murid-murid tertawa. Tapi di hari mereka, kata-kata itu tertanam dalam. Beberapa tahun kemudian, di sebuah konferensi matematika internasional di Zurich, seorang profesor muda naik ke panggung. Ia memperkenalkan diri, "Saya Dodi Prasetyo, dari Institut Teknologi Bandung. Hari ini, saya akan mempresentasikan solusi baru untuk konjektur Ernst-Strauss." Di baris belakang, duduk seorang pria dengan kacamata tipis dan senyum hangat. Raka kini. Ia bukan lagi siswa miskin. Ia bukan lagi anak yang dermakan. Ia adalah Dr. Muhammad Raka Pratama, dosen muda ITB, peneliti matematika terapan, dan pendiri jaringan rumah matematika Nusantara yang tersebar di 23 kota. Ia menatap Dodi dengan bangga, dan di saku jaketnya, ia masih menyimpan tas kulit retak yang dulu warisan ayahnya. Karena meski dunia telah berubah, ia tidak pernah melupakan dari mana ia berasal, dan ia tahu, kebenaran, seperti angka, selalu menemukan jalannya sendiri.